Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber, kembali lagi dengan saya di channel Info Pase. Untuk malam ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi Siskedes tahun 2020 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu para kawan-kawan operator Siskedes yang masih kekurangan pengetahuan tentang cara input aplikasi Siskedes versi terbaru tahun 2020. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menginput dari dasar. Kemudian untuk di video yang kali ini saya akan menjelaskan tutorial lanjutan daripada video yang sebelumnya. Saya berani membuat video ini karena secara pribadi saya sudah menyelesaikan pembuatan Siskedes di aplikasi dan pengajuannya sudah diterima oleh dinas terkait yang membidangi bagian daripada pengajuan Gampung. Meski dana Gampung langsung masuk ke kas rekening Gampung, tidak lagi melalui kas rekening daerah, artinya tidak lagi melalui rekening kas kabupaten kota. Namun teknis pengajuannya tetap harus melalui dinas terkait yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota untuk menangani permasalahan yang terkait dengan APBDes Gampung. Terkait dengan dana, apabila APBDes sudah diterima dan disetujui, kemudian diserahkan kepada pengelola keuangan kabupaten, uangnya langsung masuk melalui KPPN ke rekening kas Gampung, tidak lagi melalui rekening kas kabupaten kota. Di tahun-tahun sebelumnya untuk pengajuan Gampung langsung ke rekening ke kabupaten kota, ke dinas terkait yang menanganinya di kabupaten kota, dan uangnya dikirim dari Kementerian Keuangan langsung ke kas daerah. Nah, dari kas daerah baru ditransfer ke rekening kas Gampung. Untuk tahun ini anggaran dana desa yang dikhususkan kepada Gampung langsung masuk ke rekening kas Gampung, tidak lagi melalui rekening kas kabupaten kota. Tutorial yang saya buat ini sudah sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PDTT, karena mereka adalah pihak yang berhak untuk mengeluarkan aplikasi Siskedes tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pengelolaan. Jika ada kesalahan, yang bertanggung jawab adalah dinas terkait yang berada di kabupaten kota. Mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, pemerintah desa langsung berurusan dengan KPPN, tidak lagi melalui kabupaten kota. Untuk kali ini segala pengajuan masih berurusan dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota bagi yang di Kota Madia. Oke. Untuk mempersingkat perkenalan saya,
Kita langsung saja kepada tutorial cara menginput aplikasi Cisco Desk tahun 2020. Oke, ciao. Malam ini saya akan melanjutkan tutorial cara menggunakan Cisco Desk versi terbaru tahun 2020, lanjutan daripada tutorial sebelumnya. Baik, untuk yang pertama kita cari dulu posisi Cisco Desk-nya. Oke, Cisco Desk. Oke, ini sudah dapat Cisco Desk versi terbaru tahun 2020. Oke, kita klik kanan 2 kali, kemudian masukkan passwordnya. Oke, masuk. Ini sudah masuk. Selanjutnya kita langsung ke data entry, karena di file parameter sudah ada di video sebelumnya. Kemudian lanjut ke perencanaan. Demikian juga di data umum sudah, ekspor data RPJMD sudah, impor sudah, kemudian di isian data anggaran. Oke, kita klik kanan. Nah, langsung menuju ke menu kegiatan. Nah, ini kebetulan menu kegiatannya sudah saya isi. Kalau rekan-rekan belum mengisinya, bisa klik tambah, kemudian klik di kode bidang. Nah, kemudian tinggal pilih mau bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, termasuk untuk anggaran COVID-19. Oke, karena saya sudah mengisi, maka saya tidak lagi melanjutkan, saya tutup. Dan ini tidak lagi saya simpan, saya batalkan. Kemudian kita lanjutkan ke bidang pemerintahan Gampong untuk masuk ke sub bidang. Nah, ini posisi di sampingnya sub bidang. Di bidang penyelenggaraan Gampong, penyelenggaraan pemerintahan Gampong banyak bidang-bidangnya. Oke, ini di sub bidang. Sub bidang ada bidang penyelenggaraan belanja sertap dan tunjangan. Ini kalau kita mau menambahkan, tinggal tekan tambah, atau pada dasarnya pada saat kita belum mengisinya, kita klik tambah, kita pilih di kode sub bidang, kita klik di kanannya, dan kemudian kita bisa memilih sub bidang mana yang ingin kita isi. Ya, yang pertama, sub bidang penyelenggaraan belanja sertap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Ini tentu semua desa membutuhkannya. Kemudian bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Nah, ini tergantung kepada masing-masing desa apakah membutuhkan atau tidak. Namun ini dipastikan membutuhkan, karena di sini termasuk di bidang operasional perkantoran. Kemudian bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Ini juga tergantung kepada kawan-kawan apakah membutuhkan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan tata praja, pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan. Nah, kalau di desa kalian membutuhkan, maka kalian bisa klik dan pilih. Sama juga dengan di atas, klik, pilih, dilanjutkan. Kemudian di sub bidang
pertanahan. Nah, kalau kita memilih salah satunya, maka setelah kita tekan ini, kita tekan pilih, maka dia akan masuk langsung ke bidangnya. Karena saya sudah memilih, maka saya membatalkannya, tidak lagi menyimpan. Oke, saya rasa untuk sub-bidangnya sudah dimengerti. Saya lanjutkan dengan kegiatan. Oke, kita pilih di penyelenggaraan siltap aja. Oke, kita klik 2 kali di penyelenggaraan, di sub bidang penyelenggaraan belanja, siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Oke, klik 2 kali, lanjut ke bidang kegiatan. Nah, di sini saya sudah memilih kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kemudian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Kemudian penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Ini semuanya tergantung kepada masing-masing desa, mana yang dibutuhkan maka itu yang dipilih. Oke. Di bidang penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kita klik tambah, kita cari kodenya, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kemudian kita klik kanan sekali, kemudian kita pilih. Oke. Kemudian selanjutnya isi lokasi. Lokasinya tergantung kepada desa masing-masing. Kalau desa kalian, desa misalnya desa Banana, maka masukkan nama Banana. Oke, Banana. Kemudian waktu, berapa bulan. Kalau untuk khusus bagian siltap, tetap dia posisinya di 12 bulan. Kemudian nama pelaksana. Nama pelaksana karena kita sudah mengisi sebelumnya, dia tinggal tekan dan akan langsung bisa kita pilih salah satu daripada kalau di luar Aceh bisa jadi ini KAUR, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum dan keuangan, kepala urusan pembangunan. Kalau di Aceh ini posisi kasih pemerintahan, kemudian kerana urusan umum dan keuangan, dan kasih pembangunan. Oke, kita bisa memilih salah satu. Saya memilih salah satunya. Oke, kemudian di sini langsung keluar jabatannya kerana urusan umum. Kemudian kita buat keluaran biasanya keluaran atau outputnya, biasanya tetap dia tersedianya anggaran kesejahteraan kepala desa. Kemudian dilanjutkan dengan volume, berapa satu, karena kepala desa satu orang maka kita klik satu, dan di sini kita input orang karena nanti dia akan berpengaruh untuk pengisian selanjutnya. Kemudian kita klik pagu. Pagu di sini yang dimaksud adalah berapa anggaran penghasilan tetap kepala desa per tahun, artinya dalam 12 bulan. Kita langsung mengalihkan misalnya 2 juta atau 2 juta berapa, langsung 2 juta kali 12 bulan. Nah, kemudian kita klik simpan. Karena saya sudah memasukkannya, maka saya tidak akan lagi menyimpannya. Saya batalkan ini sebagai tutorial saja untuk kawan-kawan yang belum mengisinya. Kemudian kalau
Kalau kawan-kawan belum mengisinya, kawan klik simpan. Karena saya sudah mengisinya, maka saya tidak menyimpannya lagi dan saya membatalkan. Oke, ini posisi saya sudah karena penyediaan, kemudian ukuran gaji dalam ini mesti tidak sesuai dengan gaji, tidak apa-apa, yang penting jangan lebih kecil daripada jumlah gaji yang total. Oke, begitu juga dengan penghasilan tetap perangkat kampung. Demikian jaminan pindaan jaminan sosial, pindaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa juga demikian. Seterusnya sampai dengan penyediaan operasional BPD atau kalau di Aceh itu HAPUD, kalau di luar Aceh Badan Permusyawaratan Desa. Ada biaya rapat, ATK, makan minum dan pakaian seragam. Oke, saya rasa untuk di sini sudah dapat dipahami, maka saya lanjutkan dengan paket bidang. Nah, dari penghasilan tetap dan tunjangan kita masuk ke paket bidang. Ya, ini paket bidangnya tetap dan tunjangan perangkat kampung. Kebetulan jumlah totalnya 29 ini adalah jumlah total seluruh gaji kecil dalam setahun, atau ini posisinya 12 bulan. Swakelola kita klik tambah dulu. Oke, ini langsung masuk nomor 2. Kemudian kalau kita klik kita masukkan siltab desi atau kepala desa. Kemudian lanjutkan dengan nominalnya, misalnya 30 juta sesuai dengan yang di belakang. Kemudian kita pilih pola kegiatan swakelola, kemudian target output 12 OB, kemudian uraian outputnya langsung kepala desa orang per bulan. Dasar anggarannya di alokasi dana desa, karena ini anggaran dari kabupaten ke desa. Kalau sebenarnya kalau di Aceh ini alokasi dana kampung, ADG namanya. Kemudian sifat kegiatan apakah kegiatan fisik pembangunan, fisik peningkatan, fisik rehabilitasi, fisik pengadaan, atau fisik pemeliharaan, dan karena ini bukan fisik maka non fisik lainnya kita isi di bidang sifat kegiatan. Kemudian lokasi kampung masing-masing kita isi untuk kampung Banana. Oke, kalau kita sudah selesai di sini, maka kita melanjutkan dengan posisi simpan. Nah, karena saya sudah menginputnya di nomor 1 ini, maka saya tidak lagi menyimpan, saya batalkan. Kalau kawan belum memasukkan isi ini, maka kalian tinggal klik simpan. Oke, kita batalkan. Nah, untuk di sini mungkin kalau untuk bidang ini saya rasa sudah dimengerti. Kemudian kita kembali lagi ke bidang untuk melanjutkan ke bidang yang lainnya, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan kampung. Nah, di bidang pembangunan kampung terdapat beberapa sub bidang. Ada sub bidang pendidikan, bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kemudian sub bidang kawasan pemukiman, sub bidang kehutanan, dan masih banyak yang lainnya tergantung daripada kebutuhan kita. Untuk menambahnya kita tinggal klik tambah, kemudian kita pilih di titik, kita arahkan kursor ke titik 3, tinggal tekan klik kanan, kemudian dia akan mengarah ke sub bidang. Kita tinggal memilihnya sub bidang mana yang kita butuhkan. Kalau kita tidak membutuhkan, tinggal biarkan saja. Sub bidang yang pertama bidang pendidikan, sub bidang pariwisata. Kita klik di sub bidang pendidikan, kita pilih,
Kemudian dia akan langsung masuk ke sub bidang pendidikan. Kalau memang kawan-kawan belum memasukkannya, tinggal klik simpan. Karena saya sudah menyimpannya di nomor 1, maka saya membatalkannya. Ini hanya sebagai contoh bagi kawan-kawan yang belum mengisi pada tahap ini. Oke, saya batalkan. Kemudian saya lanjutkan ke kegiatannya. Nah, kita klik kanan 2 kali di sub bidang pendidikan. Kemudian saya sudah memilih 2 penyelenggaraan PAUD TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah dan lain-lain. Kemudian pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana. Oke, kawan-kawan bisa, kalau kawan-kawan belum mengisi, tinggal klik tambah. Kemudian pada kode kegiatan, klik pada titik 3, klik kanan pada titik 3. Oke, tinggal memilih. Karena posisi di sini banyak pilihannya, ada penyelenggaraan PAUD, dukungan penyelenggaraan PAUD, AP, sarana PAUD dan seterusnya. Kemudian penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Oke. Bagi kawan-kawan yang belum mengisinya, tinggal memilih salah satu daripada poin-poin ini, maka kemudian klik kanan. Ini saya klik kanan di bidang penyelenggaraan PAUD dan TK, kemudian saya pilih. Nah, di sini kita pilih lokasi mana, misalnya di Desa Banana. Kemudian waktunya 12 bulan, karena penyelenggaraan TK dan PAUD tetap dia berlaku sampai 12 bulan. Kemudian nama pelaksana. Nama pelaksana jabatan PPKD. Di sini kita hanya perlu mengeklik nama salah satu daripada 3 KAUR. Nah, oke, saya klik yang tengahnya, kemudian langsung keluar jabatannya, kasih pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian keluaran atau outputnya, tersedianya anggaran kesejahteraan bagi tenaga pendidikan. Oke, selesai. Kemudian target output, volume keluaran berapa orang, misalnya 5 orang. Kita isi langsung 5 orang. Oke, kemudian pagunya berapa, misalnya 25 juta. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai semua bidang kita isi, kita lanjutkan dengan menyimpan. Kebetulan posisi saya sudah menyimpannya, maka saya klik batal. Oke, dilanjutkan dengan tahap paket kegiatannya. Kita klik kanan. Ini posisi yang sudah di posisi saya, anggarannya 15 juta, 5 orang. Kemudian paketnya. Nah, kalau kawan-kawan belum isinya, tinggal klik tambah, kemudian isi nama paket. Misalnya nama paketnya honorarium guru PAUD dan guru PAUD, TPA dan TK. Kemudian kita isi di nilai pagu anggarannya berapa, misalnya 25 juta. Oke, kemudian pola kegiatannya swakelola, target output 5 orang, kemudian uraian outputnya kita langsung mengisi. Oke, ini langsung ada dia keluar paket, pilih operasional PAUD TK dan ini nama paketnya. Kemudian kita pilih anggarannya dari mana, apakah dari
ADD, alokasi dana desa, apakah dari dana desa atau penerimaan bagian hasil pajak dan retribusi daerah, kemudian penerimaan bantuan kabupaten lainnya, penerimaan bantuan provinsi atau swadaya masyarakat. Oke, kami menggunakan anggaran dana desa. Saya klik di posisi dana desa. Kemudian kita klik kegiatan, karena ini posisinya bukan fisik, bukan bukan pelatihan, bukan non fisik pelatihan dan BIMTEK, karena ini posisinya di honor. Kita klik di non fisik lainnya. Oke. Selanjutnya lokasi kegiatan, kita tetap di posisi desa Banana. Misalnya posisi kita di desa Banana. Oke, ini sudah. Nah, kalau ini sudah selesai semua, kita tinggal klik simpan. Karena posisi saya ini sudah saya simpan di atas, maka saya membatalkannya. Oke, ini sudah selesai. Saya rasa sampai di sini. Kita kembali ke bidang. Begitu juga dengan bidang pembinaan kemasyarakatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian sub bidangnya ada, saya memilih sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kebudayaan dan olahraga, sub bidang kelembagaan masyarakat. Oke. Karena posisi di sini sudah saya isi. Kalau kawan-kawan belum mengisi, tinggal klik tambah, kemudian di kode sub bidang, di KD sub ini kita cari di titik 3, klik kanan dan keluar bidang-bidangnya. Ini semua bidang-bidangnya. Nah, kalau di sini cuma 4 bidang, 4 sub bidangnya. Sesuai dengan saya isi, saya juga sudah memilih semuanya. Kalau ini saya kasih contoh ke kawan-kawan, kita pilih di sub bidang yang pertama, sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kita pilih, oke. Nah, karena kalau kawan-kawan belum menyimpan, klik simpan. Karena saya posisinya sudah menyimpan, maka saya klik batalkan. Oke, kita lanjutkan ke menu kegiatan. Kita klik kanan 2 kali. Ya, langsung masuk dia ke menu kegiatan. Oke. Oke. Ini masuk ke sub bidang kegiatan, kita klik tambah, kita klik kanan 3 kali pada kode kegiatan, kemudian kita pilih mana yang kita inginkan. Pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Nah, ini kita pilih mana yang kita sukai, apakah pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa, penguatan fisik dan lain-lain. Kita pilih yang nomor 1, kita klik pilih, langsung kemudian kita isi lokasinya tetap di posisi desa Banana. Kemudian kita pilih waktu kegiatan, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 minggu, 2 minggu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Oke, saya klik saja 4 bulan. Kemudian nama pelaksana kita pilih salah satunya. Saya pilih di posisi nomor 2 karena ini berhubungan dengan pemerintahan, maka kasih pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertanggung jawab. Outputnya atau keluarannya tersedianya anggaran kesejahteraan untuk ini posisinya untuk tersedianya kesejahteraan untuk tenaga keamanan kampung, keamanan desa. Oke.
volumenya berapa orang tenaga keamanan. Kalau 12 kita buat 12, kebetulan di tempat kami 12. Kemudian kita klik, kita isi orang, kita klik simpan. Kebetulan di desa kami tidak membutuhkan ini, maka saya membatalkannya. Oke, juga dengan poin selanjutnya paket kegiatan. Oke. Oke, di sini pembinaan keagamaan yang sudah lengkap, kemudian dia ada honorarium munasah dipakai kegiatannya. Oke. Oke. Ini kita kembali ke posisi bidang di bidang. Saya anggap di sini sudah selesai. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Kita tutup, kita masuk ke pendapatan. Ini posisi pendapatan sesuai dengan desa masing-masing. Kemudian kita tutup, lanjut ke belanja. Nah, di posisi belanja, pertama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke. Kita ke menu kegiatan di bidang, di sub bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian kegiatannya adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan. Penyediaan sesuai dengan apa yang sudah kita isi di sub menu kegiatan. Oke, kita lanjutkan ke sub bidang di pemerintahan kampung sebagai kegiatan di kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Jadi kita klik ke sub bidangnya, atau bisa juga dengan klik 2 kali di menu kegiatan. Oke, langsung masuk ke sub bidang. Ini kita tidak perlu mengisinya karena sudah mengisi di bidang kegiatan sebelum pendapatan. Kemudian langsung kita klik kanan 2 kali untuk masuk ke rencana anggaran biaya. Oke, ini rencana anggaran biaya. Kalau ini kita klik tambah, kemudian klik kode di titik 3. Kemudian kita memilih apakah ini belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, atau belanja terduga. Karena posisi ini di honor, maka ini belanja pegawai. Kita langsung masuk ke penghasilan tetap kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, jaminan sosial dan tunjangan BPD. Saya klik ini karena ini penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, maka kita klik 2 kali di menu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Oke, langsung masuk ke penghasilan tetap kepala desa. Ke menu rinciannya, apakah penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, atau penerimaan lainnya kepala desa yang sah. Karena ini posisi penghasilan tetap, maka kita klik di penghasilan tetap. Kita klik kanan sekali, kita pilih, langsung masuk ke menunya. Tinggal kita, karena ini sudah selesai, apakah kita mau menyimpan atau tidak. Karena ini posisinya saya sudah menyimpan. Kalau kalian belum menyimpan, tinggal klik kanan dan simpan. Nah, saya sudah menyimpannya, saya batalkan. Oke, selanjutnya kita klik kanan di penghasilan tetap untuk masuk ke rak rincinya. Oke, ini rak rincinya. Penghasilan tetap gaji 1 orang kali 12 bulan. Nah,
Kalau kalian belum menginputnya, maka kalian klik tambah, kemudian klik Siltab Guci atau kepala desa, kemudian jumlah satuannya karena 12 satu orang, kebutuhannya 12 bulan, kita klik 12. Di sini orang per bulan, kita klik OB. Kemudian jumlah anggarannya sesuai dengan yang sudah dikeluarkan dalam perbuk masing-masing desa di kabupaten kota dalam provinsi masing-masing. Oke, ini harga satuannya misalnya 2.500.000. Oke. Dia langsung akan tertera di ini. Kalau 2.500.000 sama dengan 12 bulannya pendapatan gaji desa adalah 30 juta. Ini sebagai contohnya. Karena saya sudah menyelesaikannya, maka saya tidak lagi menyimpannya, saya membatalkannya. Oke. Ini sudah selesai, saya rasa sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Oke. Nah, ini di sub bidang penyelenggaraan kampung. Kita ambil di penyelenggaraan PAUD, TK dan TPA. Di sub bidang pendidikannya, kemudian di kegiatan pendidikan kita masuk ke sub bidangnya. Ini ada honorarium guru PAUD. Kemudian kita klik lanjut ke RAB nya. Ini ada belanja jasa honorarium insentif pelayanan desa. Oke, kemudian kita klik ke RAB rincinya. Ini posisi RAB rincinya. Saya lupa untuk semua ini tetap posisinya. Kalau di sini langsung dia posisi sesuai dengan yang kita isi di kegiatan. Kemudian ini sama juga sesuai di kegiatan. Kemudian di RAB nya kita klik 2 kali di sub kegiatan, kita masuk ke RAB. Oke. Oke. Ini oke. Ada pengacau keamanan sebentar ya. Oke, lanjutkan. Tadi sebentar ada pengacau. Ini ya, kita lanjutkan langsung ke RAB. Ini di posisi RAB kita. Kalau kawan-kawan belum mengisinya, kawan-kawan bisa klik tambah di posisi RAB, kemudian klik di kode, klik kanan di titik 3-nya, kemudian pilih di posisinya di apakah di belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja kartu buka dan sebagainya. Karena posisi ini sebagai honorarium, maka di belanja pegawai. Nah, penghasilan tetap dan tunjangan. Nah, kita pilih mana yang cocok, kemudian kita masukkan ke penerimaan lainnya perangkat desa yang sah. Kita ambil di sini, kita pilih, kemudian klik simpan. Kenapa saya sudah menyimpan, saya batalkan. Kemudian di menu belanja jasa dan honorarium kita klik 2 kali untuk masuk ke RAB rincinya. Ini RAB rincinya, posisinya kita tambah berapa orang, misalnya honor guru, honorarium guru PAUD. Oke, jumlah orangnya 5 OB, bukan 5 karena 5 kali 12 50 60 OB. 60 OB
kali 250.000. Oke. Nah, langsung dia ini 2.500.000 keluar. Nah, ini langsung tertera 15 juta atau sesuai dengan anggaran yang tersedia di masing-masing desa untuk anggaran ini. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Kalau saya sudah menyimpannya, maka saya klik batalkan. Oke. Selanjutnya kita kembali ke bidangnya. Begitu juga dengan bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, dan bidang penanggulangan bencana. Di sini semua menyangkut dengan anggaran COVID-19. Oke. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bidang pembiayaan. Masuk ke pembiayaan 1. Di pembiayaan 1 ini kode bidangnya adalah di rak rincinya. Di sini ada berapa penerimaan pembiayaan. Kita klik kanan 2 kali, kemudian di sini akan terdapat menu-menu untuk memasukkan ini misalnya silva tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pembiayaan lainnya. Oke. Kalau kita punya silva tahun sebelumnya, maka klik di sini 2 kali. Oke, langsung kita klik pilih, kemudian kita klik simpan. Oke, karena saya sudah memasukkannya, maka saya membatalkan. Kemudian kita klik di silva tahun sebelumnya 2 kali. Untuk masuk ke anggaran selanjutnya, kita klik tambah, misalnya silva tahun 2019, silva tahun 2019. Satu paket. Oke, jumlahnya berapa? Misalnya 500.000 atau terserah sesuai dengan silva masing-masing desa. Oke, kemudian kita klik anggarannya, apakah alokasi dana desa, apakah dana desa APBN atau penerimaan hasil pajak. Oke, karena saya punya alokasi silva alokasi dana desa, maka saya klik alokasi dana desa. Setelah selesai, tinggal klik simpan, maka anggaran akan langsung masuk ke anggaran tahun 2020. Oke, kita karena saya sudah menyimpannya, saya tidak lagi menyimpan, saya klik batalkan. Oke, kita tutup, kita lanjutkan ke pembiayaan 2. Untuk pembiayaan 2 ini adalah pengeluaran pembiayaan atau ini anggaran untuk penyertaan modal untuk BUMG. Nah, untuk anggaran ini sesuai dengan kebutuhan penggunaan di BUMG masing-masing desa dalam masing kabupaten atau dalam masing provinsi yang ada di Indonesia. Lanjut, kita klik tambah, kemudian kita klik di titik 3, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa, atau di pengeluaran pembiayaan lainnya. Saya di penyertaan modal desa. Oke, kita klik 2 kali, langsung masuk, kita klik pilih, kemudian tinggal simpan. Karena saya sudah menyimpannya, seperti biasa saya tetap akan menekan tombol batal. Oke, selanjutnya kita klik kanan 2 kali di sini untuk masuk ke rak rincinya. Oke, di sini langsung masuk ke menunya, kita klik tambah. Mau mengisinya
Karena saya sudah mengisinya, penyertaan modal BUMG sebesar 460 juta sesuai dengan kebutuhan desa saya. Kemudian di sini satuannya paket 1, kemudian di sini di LS-nya kita klik aja paket, kemudian harga satuan, kemudian sumber dana. Apakah dari dana desa atau dari apa? Oke, sudah selesai, kita klik simpan. Kalau kita mau menyimpan, saya sudah menyelesaikannya, tetap saya akan menekan tombol batal. Oke. Tahap ini sudah selesai, kemudian kita keluar. Oke. Kemudian di menu penerimaan, kalau kawan-kawan sudah menerima anggaran tahunannya. Oke, karena saya belum ini, saya keluarkan dulu. Kemudian kita masuk di isian data anggaran kas desa, peraturan desa. Kita masuk di peraturan desa, kemudian kita klik perdes yang pertama. Karena saya sudah menyimpannya, ini kalau kawan-kawan belum menyimpannya, tinggal klik tambah, kemudian klik nama desa, dia akan masuk secara otomatis. Kemudian kita tinggal buat nomor peraturannya, apakah 02, 03 dan seterusnya. Saya klik 02, kemudian tanggal terserah kawan-kawan, apakah 012020 atau sesuai dengan selesai APBDes-nya. Kemudian jenisnya, apakah draft APBDes, usulan APBDes, APBDes awal tahun atau APBDes perubahan. Oke, kita klik aja di APBDes awal tahun. Kemudian langsung dia nama gesitnya tertera secara otomatis. Kemudian lembaran nomor, karena peraturannya nomor 2, maka otomatis lembarannya tetap nomor 02. Tanggalnya sesuai dengan tanggal di peraturan 01/01/2020. Kemudian tempat atau desa, desanya kita isi sesuai dengan tadi, Desa Banana. Nama sekdes, ini nama sekdes, jabatan sekdes, kalau posisi sesuai dengan nama yang dikeluarkan dalam Perbub Kabupaten masing-masing. Kebetulan di Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, namanya yang dicantumkan dalam Perbub adalah Kerani, maka saya isi Kerani. Kemudian klik simpan. Setelah sudah menyimpannya, saya klik batalkan. Ini langsung kita klik di posisi yang ada tulisan perdesnya, langsung dia akan keluar dalam bentuk Word. Oke, kita klik. Nah, langsung dia keluar ini nama kepala desa, langsung Desa Semirah, kemudian peraturan Desa Semirah. Nah, ini karena sudah kita input di referensi desanya, maka dia akan keluar seperti ini. Oke. Kemudian total anggarannya langsung terinput secara otomatis. Kita hanya perlu mempostingnya dan tinggal menyimpannya. Oke, ini sudah keluar. Posisi saya di 16 Februari sudah selesai dan anggarannya pun sudah masuk ke rekening desa dan sudah dikerjakan sebelum ada sebelum ada Permendes terkait dengan bantuan BLT untuk desa. Maka saya tinggal menunggu pengajuan proses bisa mengajukan permohonan tahap kedua, dan
pada saat cair anggaran tahap kedua, kami langsung menyalurkan BLT untuk RTM atau rumah tangga miskin di kampung kami atau di desa kami. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke menu ke Siskedesnya. Oke, ini selesai, kita keluar. Kemudian masuk ke Perkades. Oke. Kita klik tambah, karena di Perdesnya kita masukkan nomor 02, maka di Perkadesnya peraturan kepala desanya 03, tanggalnya kita samakan saja 01012020. Kemudian jenis APBDes-nya harus sama antara di Perdes dengan Perkades. Kita klik APBDes awal tahun. Kemudian ini langsung ini secara otomatis nomor 03 juga. Kemudian di tanggalnya 01012020. Kemudian tempatnya tetap seperti tadi, Banana. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Kalau saya sudah menyimpannya, saya klik batalkan. Kemudian sama juga dengan di Perdes tadi, kita klik di tulisan Perkades yang ada logo Word-nya. Kita klik kanan, langsung dia langsung menuju Word. Ini karena peraturannya sudah kita isi di aplikasi, langsung keluar secara otomatis. Ini jumlah anggarannya secara keseluruhan dan sudah masuk penerimaan pembiayaan atau ini silva tahun sebelumnya. Oke. Ini selesai. Nah, dia akan selesai seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan APBDes awal tahun, kita hanya perlu menambahkan persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD atau antara kecil kampung dan Tuhaput kalau khusus untuk Aceh. Oke, ini sudah selesai. Sampai dengan tahap ini kita sudah selesai, bisa langsung mengajukan pencairan dan hanya perlu menambahkan pengantar untuk mengajukan pencairan ke tingkat kabupaten dan anggarannya langsung masuk ke rekening desa, tidak lagi singgah di rekening kas kabupaten seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk proses pengajuan sudah sampai ke tahap ini. Kemudian saya memberikan contoh pengajuan tahun 2020 untuk sampai uang masuk ke rekening desa. Ini posisinya kita membutuhkan berita acara Tuhaput. Kebetulan saya di Aceh, ini namanya berita acara Tuhaput. Kita klik kanan untuk melihatnya. Kalau di luar Aceh, ini namanya persetujuan bersama kepala desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Oke, ini posisi ini nama kecil dan selanjutnya ini nama ketua BPD, wakil sekretaris dan anggota BPD atau ketua Tuhaput, wakil ketua Tuhaput, sekretaris dan anggota Tuhaput. Oke. Nah, ini isi lampirannya. Kemudian ini adalah posisi yang diperlukan untuk pengajuan dana tahap pertama. Ini sampai tahap ini sudah selesai semua proses pengajuan. Nah, setelah semuanya di-print dan ditandatangani, maka kita perlu
mungkin lampiran-lampiran tersebut untuk diteruskan ke email Kementerian PDDT dan Kementerian Keuangan untuk diproses anggaran masuk ke rekening kas desa melalui kantor KPPN masing-masing wilayah. Oke, ini posisinya. Nah, oke, saya lupa. Sebelum ini juga kita perlu memposting untuk mendapatkan lampiran penjabaran, lampiran perdes. Oke, kemudian surat pengantarnya. Ini kebetulan di tempat kami seperti ini, peraturan GC yang dibutuhkan, peraturan GC tentang penyabaran, berita acara persetujuan, lampiran kampung, anggaran, rekening koran, NPWP. Oke, selesai. Oke kawan, demikian ini sudah selesai pada tahap pertama sampai dengan selesai input APBG, dan sudah selesai pada sampai pengajuan ke tingkat desa. Masing-masing desa tinggal menunggu uang masuk ke rekening desa yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke KPPN, dan KPPN langsung mentransfernya ke rekening desa tanpa uangnya tanpa menginap di rekening kas kabupaten kota masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Oke, demikian tutorial untuk kali ini. Meski masih banyak kekurangan, ini hanyalah keterbatasan daripada saya. Terima kasih kepada kawan-kawan telah menonton tutorial cara menggunakan Syskedes 2020 yang telah saya publikasikan. Jika ada kekurangan dalam cara penyampaian atau kekurangan dalam teknis penginputan, harap dimaklumi, karena saya juga pemula di bidang ini. Mungkin ada ada tutorial lain yang sudah sempurna, namun di bagian tutorial saya kawan-kawan masih bisa melihat dasar-dasarnya sesuai dengan kemampuan saya. Jika ada yang terkendala bisa langsung menghubungi saya melalui email yang tertera di aplikasi YouTube saya. Kita dapat terus berhubungan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan. Semoga APBG kawan-kawan dapat diterima dan APBG kawan-kawan tidak terkendala dalam pengajuan, karena pengajuan APBG untuk kali ini tergantung bagaimana lincahnya para operator. Jika operator lamban dalam menangani penginputan aplikasi dan pengajuan ke tingkat kecamatan, kemudian dari kecamatan langsung pengajuannya ke tingkat kabupaten kepada dinas terkait yang membidangi dan dinas keuangan, kemudian tinggal kita menunggu uangnya ditransfer ke kas kampung melalui KPPN. Kita hanya perlu mengecek di rekening kas kampung apakah uangnya sudah masuk. Bisa jadi diberitahukan atau tergantung kesiapan daripada kabupaten kota masing-masing. Namun di kabupaten kami saat uang sudah masuk langsung dipublikasikan oleh kabupaten atau diberitahukan oleh kabupaten bahwa uang sudah siap dicairkan. Tinggal kita mengambilnya
di bank yang dipercayakan oleh masing-masing kampung. Tidak mesti sama. Yang jelas, apabila kita sudah ada rekening kampung yang ditandatangani oleh bendahara dan geci kampung atau oleh kepala desa dan bendahara, maka uang tersebut langsung bisa dicairkan oleh rakan-rakan geci dan atau kepala desa dan bendahara kampung yang tersebar di seluruh kampung dalam wilayah negara Indonesia. Demikian pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan bersua kembali untuk pembahasan yang lain, baik terkait dengan tutorial ataupun segala video-video yang bermanfaat dari YouTube Info Pasien. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.